beberapa perbedaan ROP. ROP adalah retina of premature, di mana kebanyakan tuh bola matanya tidak berkembang. Itu menyebabkan biasanya itu seolah-olah mata ini masuk ke dalam. Ya, tapi beda dengan kalau sudah di terapi Masterlin, ini kelihatan normal. Ya, jadi sudah silau. Ya, jadi bola matanya membesarnya normal dengan besarnya kepala, ikutin. Ya, jadi kebanyakan ROP itu pasti matanya masuk ke dalam. Masuk ke dalamnya ini bukan karena apa, tapi karena nggak berkembang. Dengan besarnya kepala tapi bola matanya tetap nggak berkembang. Nah, itu yang dinamakan retina prematur. Dan untuk langkah medis sampai detik ini belum pernah ada yang bisa, walaupun sampai ke Jepang sekalipun. Ya, jadi ada beberapa yang sudah melakukan tindakan ke Jepang, ya, sampai Belgia, ya. Kita tes ya. Hasilnya nihil, ya, sudah keluar uang ratusan juta bahkan miliar. Iya, betul. Ya, lihat story-nya Christian ini Oktober saya tanganin di mall. Ya, ada di Facebook saya ini. Ayo, mau ngobrol apa mau diobatin? Nah, beda sakitnya ini ablasio, kalau kamu cuma minus. Ya. Ini hitungannya kalau untung segera tangani Masterlin, coba dioperasi duluan, bisa buta sekalian. Untung begitu sakit langsung, kamu tahu dari mana? Kasih tahu orang Jakarta ya? Kasih orang Jakarta loh, belum berobat ke Masterlin jangan ngasih tahu duluan. Ya. Yang betul itu ya gitu. Grupnya itu bukan cuman untuk saling curhat, tapi ngasih solusi. Ya. Nah, sekarang nah. Dah. Oke, kemarin saya sudah membahas tentang beberapa kesembuhan yang dialami oleh pasien. Salah satunya adalah Pak Halim, ya. Pak Halim salah satu pasien yang sudah dinyatakan buta, ya. 4 profesor bahkan sudah menyatakan sudah nggak fungsi matanya. Tapi dengan berobat sekali ke sini, terus rutin, sampai cerita kemana-mana, ya, kesembuhan hari demi hari terjadi. Bahkan anaknya sampai kesaksian di gereja, dia mau dibikinkan sampai selebaran itu tempelkan di mana-mana 4.000 lembar. Dan salah satunya ini mereka berdua ini tahu dari Pak Halim juga ya. Dikasih tahu apa itu? Jadi Bapak nge-grab, ya, sopir grab aja dikasih tahu, ya, akhirnya ikut berobat. Bahkan Satsukinya dikasih lagi, ya, sudah grabnya bayar, Satsukinya lebih mahal lagi ya, kasih 2 botol 40, nge-grabnya aja nggak sampai 40 ya. Nah, saking begitu bersyukurnya dia sembuh dan cerita kemana-mana sampai hari ini sudah menyatakan dirinya sembuh 100%. Kemarin saya sudah lihat YouTube saya nggak yang saya upload kemarin? Nggak ada yang lihat. Nah, ini loh kesalahan itu. Siapa? Ibunya tahu yang saya bilang di awal tentang berbagi? Ya. Yang saya bilang sampai hari ini orangnya nggak bisa datang ke sini. Sampai detik ini mereka nggak bisa datang ke sini. Ya. Kenapa?
kesembuhan jangan diambil sendiri. Akhirnya apa? Jadi tadi malah nggak bisa berobat, ya. Dan kemarin pasien semua yang hadir di sini, Pak Hari, Bu Neti, ya, terus Tuti, terus apa lagi kemarin itu, Bu Endang, ya. Nah, mereka itu juga berbagi melalui YouTube Master Lim, ya, tentang apa yang dia alami selama berobat ke Master Lim. Kenapa kok mereka mau berbagi? Mereka juga mau ngikutin jejaknya dari Pak Halim, di mana bisa sembuh, di mana katakanlah bisa sembuh 100%, yang dulunya divonis buta, ya. Dan bisa dibilang itu hal yang mustahil. Bukan nalar, bukan magic, bukan medis. Termasuk anaknya ibu, ROP ini, semua dokter seluruh dunia sudah menyatakan tidak akan bisa. Walaupun sampai Jepang sekalipun, Osaka, ya, tidak akan ada perubahan. Mau sediakan uang berapa miliar pun percuma. Nah, hanya dengan kesembuhan yang dialami dengan berobat ke Mas Lim dan itu dibagikan, otomatis kesembuhan itu akan semakin cepat, ya. Termasuk Eko, dari Eko sembuh, Eko cerita ke Bu Yola. Bu Yola itu ibu hamil 6 bulan waktu itu, divonis ablasio retina. Dan waktu itu vonisnya keras, disuruh antara milih bayinya atau matanya. Gila nggak? Ya, antara mata atau bayinya. Sedangkan kalau milih mata, ya nggak ada tindakan apapun. Lo terus ngomong apa kamu itu? Kok ngomong nggak seperti itu? Ya bikin ibu hamil mana yang nggak depresi gitu loh. Mau pingsan rasanya kan? Ya kan? Ya kan ditanya apakah nanti ya setelah melahirkan bisa operasi atau bagaimana, nggak ada jawaban. Gitu kok disuruh anu. Lah untungnya Eko segera ngasih tahu Bu Yola kesini. Sekarang anaknya lahir dengan selamat, ibunya pun bisa melihat anaknya. Awalnya suaminya di sebelahnya aja nggak tahu. Ya. Katanya udah bisa lihat, cuman itu apa kelihatannya masih agak butek gitu. Ya belum sempurna. Karena tadi belum berbagi juga. Kalau kamu kan sudah bagus karena sering berbagi juga, ya kan? Makanya tingkat kesembuhan seseorang, ya itu selain dari berapa parah penyakitnya, berapa rutin pengobatannya, juga yang paling penting adalah berapa sering dia berbagi, ya. Terutama yang sebelahmu itu nggak pernah berbagi itu, ya. Loh, saya ngomong apa adanya loh ya. Kalau kesembuhan di PDW, ya, itu percuma. Lama-lama, ya. Sembuh Master, sembuh tapi lama, ya. Kalau intinya ini adalah, saya bilang tadi, bukan magic, bukan nalar, bukan medis, ya. Dimana manusia dilahirkan atau diciptakan untuk saling berbagi, ya. Jadi bukan hidup sendiri, satu dengan yang lain saling tolong menolong. Jikalau Anda tahu apa yang sudah Anda alami ini baik pada diri Anda, kasih tahu orang yang mengalami hal yang sama. Nggak tahu siapa master yang mengalami hal yang sama, sebarkan di Facebook Anda, sebarkan di YouTube Anda, sebarkan di Instagram Anda, sebarkan di grup WA Anda. Kenapa? Semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang tertolong, semakin cepat kesembuhan yang Bapak Ibu alami atau anak Bapak Ibu alami.
baru kali ini saya cerita. Kenapa? Saya ambil kesimpulan dari hampir 10 tahun Mas Lim ngobatin. Dari beberapa pasien saya analisa, yang mustahil jadi nyata, yang nyata jadi mustahil. Jadi cepat dan tidaknya kesembuhan seseorang itu juga pengaruh dari seberapa sering dia berbagi. Berbagi bukan hanya dengan uang, tapi dengan apa yang dia alami. Kesembuhan yang dia alami, dia bercerita. Mengenai orang itu percaya dan tidak percaya, itu urusan mereka. Kamu tahu Duti? Yang glukoma? Ya, Duti itu awalnya saya senter matanya nggak lihat sama sekali. Tak senter aja nggak tembus. Ya, kemarin dia cerita baru berobat 2 kali. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun dia berbaring nggak pernah jalan. Ya, jadi selain lumpuh juga matanya buta. Baru 2 kali treatment ke sini. Dia pertama kali jalan-jalan ke Royal Plaza tanpa digandeng. Dan sejak saat itu dia ceritanya kemana-mana Bu Nasib, ya, Bu Nasib yang ablasi retina yang kamu lihat di YouTube-nya Eko, ya, itu yang saya kirim di grup ablasio dan floater di FB itu. Waktu baru pertama kali 10 kali berobat dia mau berbagi juga, terus banyak yang nyatakan itu hoax, spam dan sebagainya, promosi dan sebagainya. Rame di grup, akhirnya saya keluar dari grupnya itu. Ya. Apa yang terjadi? Bu Nasib nggak berhenti-berhenti cerita kemana-mana. Sekarang akhirnya orangnya bisa masak. Sajadah itu yang awalnya kepala buat kaki, kaki buat kepala, sekarang tahu. Ya Allah, keliru katanya gitu. Selama ini dia nggak tahu. Ya Tuhan maklumi, karena apa? Nggak kelihatan memang. Ya, sekarang bisa tahu, bisa masak, bisa ya nyapu, bisa ngepel, ya. Dulunya minta dibunuh, sudah putus asa dua-duanya soalnya nggak ngelihat. Nah, tapi sering bicara kemana-mana, cerita kemana-mana. Nah, dari itu saya ambil satu kesimpulan: semakin banyak orang itu berbagi, semakin cepat kesembuhan. Contoh Raffi Rafa, 2 anak kembar ROP yang dinyatakan sudah buta total, nggak bisa lihat. Tahu ya? Lihat YouTube-nya. Setiap kali dia berbagi, ya, bagikan ke grup baby community. Pertama kali HP dinyalain, ada lampunya dipegang, dibilang kebetulan sama adminnya seorang dokter. Dibilang apa? Kebetulan. Oke, nggak ada masalah. Dengan berobat rutin, berapa bulan kemudian, apa yang dilakukan? Apa waktu itu apa? Habis HP itu apa? Kemarin, oh ya, ngejar ayahnya. Jadi Raffi mulai ngejar ayahnya. Dibilang dengar suara kaki. Padahal jelas-jelas ayahnya nggak pakai sandal dan itu jalan cor-coran. Oke, itu manusia bebal. Nggak apa-apa, maklum aja, ya. Ya, habis itu naik sepeda sendiri, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang gandeng, nggak ada yang komen. Adminnya dokter nggak berani komen, ya. Kenapa? Malu dia. Anaknya sendiri ROP, ya. Lah ya mbok, jangan tahan gengsimu daripada nasib anakmu seperti apa, ya. Mas Lim masih mau kok berbagi, betul nggak? Gitu loh, masih gengsi. Masih kurang nyata apa? Anak yang sudah dinyatakan ROP stadium 5, ya, bisa
naik sepeda. Ya. Bentar, ini saya sekaligus pengobatan online. Ya, boleh buka mata sudah? Halo ya, ya Ibu. Ya, ini dari Pak Karta, Mister. Ini mau ngobatin caranya bagaimana? Oke Ibu, video call ya. Ya, Andre nih, Andre. Video call, Andre. Halo, Mister. Halo ya. Iya, ini gimana ya? Ya ini video call dulu, gimana? Ya. Gimana bapaknya? Nih bapaknya. Ini bapaknya. Ya, gitu ya. Silau. Ngadepnya keliru ini, silau ini. Videonya silau ini. Videonya silau. Ngadepnya keliru. Kenapa? Videonya silau. Silau. Ya, ngadepnya kameranya ini, kameranya. Ya. Oke. Bisa, apa Master? Ya. 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 Oke Pak, dites dulu Pak, before-nya seperti apa, sebelum diobatin Pak, mata kiri seperti apa, mata kanan seperti apa Pak. Tutup mata kiri dulu, Bapak ngelihatnya seperti apa, tutup mata kanan, ngelihatnya seperti apa Pak. Bapak lihat apa Pak? Ya, gimana nih, Master? Duh. Yang saya tanya bapaknya gimana kok, sekarang untuk melihat bagaimana gitu loh. Ya, ada bayangan. Yang kanan ada bayangan, Wes. Yang kanan ada. Bayangan. Yang kiri gelap. Ya, gelap. Ada bayangan. Satu lagi. Enggak, botol Satsuki kelihatan enggak? Coba ditutup sendiri. Ditutup Ya, yang tangan sebelah mana? sendiri. Nih, yang kanan kelihatan. Botol Satsuki kelihatan enggak botolnya? Bayang-bayang. Botolnya kelihatan enggak? Coba botol taruh depan. Oh iya. Ini kelihatan nggak? Botol. Ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Cuma agak remang-remang gitu. Iya, tapi hitam, Mas. Tutupnya Kelihatan tapi hitam. tutupnya warna apa, Pak? Kalau warna belum bisa ini. Belum bisa. Botolnya juga enggak tahu Ya. warna apa. Enggak. Kelihatan. Coba tangan di depan. Tangan di depan kelihatan enggak? Tangan, jari di depan, jari. Iya, jari kelihatan. Kelihatan, ditebaki coba. Berapa, angka berapa coba? Berapa? 2 kayaknya. 2. 2, 3, Nih. 5. Ya. Oh, agak Tahu, sulit gitu, Pak. Wes? Ya. Iya, iya. Bukan Miss, Master. Ya, Master. Ya, kalau Miss wedok, Bu. Ya. Ya. Oke, mata satunya bagaimana? Mata kanan ada bayangan hitam. Ya. Satunya Kalau gimana? mata kiri gelap. Gelap total. Ya, gelap. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan gelap. Nah, Oke, sekarang diminum dulu Satsukinya, Pak, separuh. Minum ya. Minum separuh Satsukinya. iya nih. Kita dulu ngambil gelas dulu, Master. Tuh, nggak usah, Pak. Langsung aja botolnya. Langsung. Oh. Tangga aja biarin ini mah. Langsung lewat botol. Iya, enggak. Apain taruh gelas lagi? Ya, langsung diminum separuh. Ya, pelan-pelan aja. Nih, baru dah. Ya. Oke, terus spraykan spraynya Mas Lim dua kali kiri, 2 kali kanan.
Ya, Spray. yang ini. Ya, spray satunya. Nih, Ya. Spraykan 2 kali kiri, 2 kali kanan. dua kali. Ya. Oke, dibuka. Ya. Pencet-pencet dulu, masih baru itu. Jangan terlalu dekat. Bukan dikocok, pencet dulu biar airnya naik di selang. Jangan terlalu dekat. Ini dulu. 20 cm. Dekat Ya, ya? 20 cm ya. Kiri dulu, Master. Sembarang. Yuk. Ya, Sama ya. Melek ya, melek. Barang air kok. Melek ya. glukomain misalnya. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Jakarta Barat. Orang Purwodadi aslinya tapi tinggal di Jakarta. Enggak. Oke, sekarang ditetes 1 tetes kiri, 1 tetes kanan. 1 tetes kiri, 1 tetes kanan. Kocok dulu. Enggak usah, langsung. Bapak enggak ya, habis tetes langsung merem ya. 1 ya. Ya, Kenalan air. Langsung merem. nah merem ya 10 menit ya. Ya, 10 menit. Oke. 10 menit. Ya, merem gitu aja ya. Oke. Nah, Nanti dicoba lagi ya, Master ya? Nanti dicoba lagi, Master ya? biarin aja. Abarin aja, 10 menit ya? belum. Sekarang kok ngejar kamu? Hmm? Kemarin biasanya diem. Nambah gede kan. Eko, kamu termasuk kasus ablasio yang paling cepat untuk proses penyembuhannya. Ini Mas. Soalnya kebanyakan kan yang ablasi itu satu penglihatannya kayak di ada tirainya gitu. Kalau saya kan ini cuman di pojok ini kecil, tapi 2 hari langsung jadi kayak setengah gitu. Ya, tutup tirai. Nah, enggak, maksudnya untungnya kamu belum dioperasi. Beberapa memang sudah dipasang silikon. Itu yang memang tambah memperparah keadaan. Kalau udah dipasang silikon gitu di pengobatan Master Lim gitu, Sebetulnya bisa sih. Ya, cuman untuk prosesnya memang lebih lama dibanding yang masih ori gitu loh. Ya kan? mending dicopot dulu atau tetap Mas? Kalau saya saran tetap dulu aja. Ya, nanti dilihat perkembangannya seperti apa ya. Kalau baik ya sudah, ngapain harus dicopot lagi karena itu operasi besar juga. Tapi kalau dipasang silikon gitu katanya suruh copot Mas. 6 bulan kalau nggak salah. Suruh kesana lagi lalu silikonnya dicopot. Diganti lagi. Enggak, dibiarin dulu. Kemarin ada juga yang saya cerita itu ada satu orang ablasio itu sudah dioperasi 4 kali bahkan. Ya. Saya ingat betul telepon saya tanggal 20 Februari. Terus habis itu besoknya telepon lagi paginya. Terus habis itu telepon yang ketiga saya sudah hitungannya sudah tegaskan, Bapak kalau percaya ke Master Lim sudah tinggalkan medis ya.
Udah telepon tuh nggak main-main kok, bisa sampai 45 menit ya. Nggak keluar titik temu, saya tegesin akhirnya ya. Nah gitu telepon lagi terakhir ya, wis tak pikir ya sudah ya mari gitu, sampai sekarang gak ada jebusnya kok telepon meneh gak tak angkat, udah buang waktu saya gitu. Lebih baik saya waktu saya buat orang-orang yang percaya gitu. Ngapain yang nggak percaya terus di ya. Nah kan lucu kalau andai kata medis sudah nggak bisa ya, terus masih berharap ke medis, terus gimana ya. Nah untungnya kamu waktu itu kok, apa yang membuat kamu yakin ke sini kok? Waktu itu ini katanya kan gabung ke grupnya dulu, terus saya perkenalan gitu. Terus yang jawab cuman ini 2 orang, satunya Pak Catur itu. Saya kan bilang domisilinya di Surabaya, dicat sama Pak Catur dibilangin suruh nyoba dulu ke Mas Erdim, jangan operasi dulu. Padahal itu hari Jumat, Seninnya itu mau operasi udah. Wush. Jadi kamu secara tidak langsung terima kasih sama Catur berarti. Iya, banget. Dan Catur sendiri itu waktu itu lagi pesen medianya ke saya, jadi belum nyampe. Medianya belum sampai, tapi dia sudah bilangin kamu duluan. Jadi yang saya obatin kamu dulu, baru medianya sampai ke sana. Nah ini loh. Nah saya keluar dari grup Ablasio dan Flotter itu ya gara-gara banyak di sana, di grup itu orang yang lebih percaya ke medis, yang mereka memilih jalur operasi, dimana operasi hasilnya gitu-gitu aja. Nah saya ada di grup itu tujuannya apa? Ngasih solusi. Ini loh solusi. Dikiranya promosi, dibilang hoax, dibilang spam, sampai ada yang bilang admin mana admin. Adminnya sendiri loh saya telepon 3 kali ya. Saya marah-marahin sekalian adminnya ya. Kenapa? Saya suruh lihat profil saya itu seperti apa ya. Masa orang minta maaf dihapus sama adminnya, dibilang saya bagol obat ya. Ada peserta di situ yang bilang saya bagol obat, tak kejar sama saya. Akhirnya klarifikasi, tak rekam, tak masukkan Facebook, sama adminnya dihapus. Loh, orang minta maaf kok dihapus, kan nggak benar berarti adminnya itu ya kan. Terus dia bilang apa? Loh kan saya udah bilang dalam 15 menit kalau nggak ada ini saya hapus. Loh, nggak ada sanggahan. Loh, orang minta maaf kok pakai dihapus segala. Saya bilang, Anda mau mengeluarkan saya dari grup pun loh, saya bisa apa, yang grup ini Anda yang buat kok ya. Lebih baik saya keluar aja dah, adminnya nggak fair ya. Dari situ akhirnya saya bikin grup sendiri ya, dimana orang-orang yang benar-benar mau sembuh ya, tanpa medis, tanpa operasi, bahkan tanpa disentuh ya. Nah ini contoh ya, pengobatan online dari Jakarta Barat ya. Ini dari Jakarta Barat ya ini ya. Mau makan apa itu? Nggak dengar. Jadi tanpa harus ke sini ya. Glukoma yang secara medis sudah dinyatakan nggak akan bisa sembuh, walaupun sampai mau berobat ke luar negeri pun sekalipun ya. Kalau kasaran ini mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa. Bapak dengar Bapak? Ya, Dengar? ya dengar. Ya. Merem terus ya Pak ya. Merem dulu ya. Ya, Hmm. ya.
Bapak ini kena glukoma ya, Bu ya? Iya. Oh. Kok baru sekarang Bu telepon Mas Lim, Bu? Ya baru tahu. Baru tahu lagi di kampung kemarin. Yang dari Purwodadi, Pak. Nah sekarang kan udah di Jakarta, makanya baru pesan. Oh, harusnya segera ditangani. Cari duitnya dulu. Oh. Nah, enggak apa-apa, nanti cuma 30 menit kita saksikan sama-sama ya. Ya. Oke, bapaknya boleh buka mata. Diminum lagi satsukinya. Oh ya. Habisin, Mas. Enggak, sisakan separuh. Ya. Nih, minum lagi. Sisakan separuh dulu. Habisin ya. Enggak, separuh. Separuh lagi. Ya. Jangan semua. Dah. Oke, tetes lagi yang kedua. Tetes lagi. Satu kiri, satu kanan, tetes lagi. Tetes lagi. Iya. Nangak lagi, Pak. Ya. Oke, boleh buka mata semua. Ya, dihabiskan satsukinya. Dah. Udah, Ibu. Merem lagi. Merem lagi 10 menit ya. Ya, merem lagi. Ini kalau Ibu mau lihat, ini pasien saya di Surabaya, Ibu. Iya. Nah, ini. Iya. Ini sambil ngobatin pasien sekalian. Sambil online. Iya. Ya. Mau ke situ jauh, Master. Iya. Jadi tanpa harus datang pun bisa, Bu. Karena pengobatan Mas Lim ini tidak ada yang disentuh, Bu. Ya. Iya. Jadi bisa dilakukan secara online. Nah, ini sambil Mas Lim rekam, Bu, nge-live sekalian masuk YouTube, Bu. Nah, kalau mau lebih cepat sembuhnya, nanti yang Bapak alami 30 menit ini boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan, orang-orang juga, siapapun. Ya. Iya. Biar kesembuhannya semakin cepat, karena glukoma ini secara medis sudah tidak bisa disembuhkan. Iya. Sudah berobat kemana aja Bapak waktu itu? Udah kemana-mana itu, udah katarak, udah dua-duanya operasi. Glukoma di Cipto, Pak. Di Cipto? Iya. Diapain, dioperasi juga? Di operasi satu sama laser dua-duanya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya masih begitu aja. Nah, iya udah. Ya. Nah, saya juga heran gitu loh sama medis itu. Jelas-jelas Google ngomong bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Kok ya ada aja caranya. Mau di laser lah, mau dioperasi lah, mau dikasih obat tetes lah. Iya kan? Yang jadinya malah pasien tambah nggak kelihatan. Ini kemarin dapat panggilan, Master. Cuman saya tahan dulu lah, mau obatin dulu kata saya. Panggilan apa? Panggilan mau operasi lagi. Yang satu lagi. Mau nggak Pak dioperasi, Pak? Saya tanya bapaknya, mau nggak Pak dioperasi, Pak? Mau nggak Pak dioperasi, Pak? Kalau sembuh nggak mau operasi. Ya kalau sembuh mau pakai obat nggak mau operasi, Master. Pakai medianya Master 5 aja cukup. Mau dioperasi muter nggak akan bisa. Iya. Ya? Mudah-mudahan. Itu mau dioperasi keliling seluruh mata aja, dibolongin semua aja nggak mungkin bisa. Operasi itu nggak akan merubah penglihatan. Oh iya. Ya, operasinya glukoma ini beda dengan operasi katarak. Kalau operasi katarak ganti lensa, bisa lihat bisa tidak. Kalau operasi glukoma itu pasang selang, dibor. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya cuman untuk supaya yang kayak got buntu itu loh, ibaratnya got buntu itu bisa lancar. Cuman itu aja. Iya. Kalau untuk penglihatan nggak akan nambah. Iya.
Nah ya terus mau dioperasi muter ya percuma. Yang ada malah resikonya besar, kasihan pasiennya. Ya. Oke, ya. Nah. Iya, tunggu dulu. Kemarin kamu. Oke. Kalau dari yang ada di sini, yang saya tahu yang sudah berbagi Eko, ya makanya kesembuhannya cepat. Kalau kamu siapa sih namamu itu? Sarif. Kamu nggak pernah berbagi belas ya? Cuma nggak mau. Tetangga saya, dia udah dikompres gitu anaknya. Dikompres kayak dikompres gitu setiap malam. Apa dikompres itu? Gak tahu juga dari dokternya kan udah dibawa ke mana, ke rumah sakit mata gitu. Kenapa kok dikompres barang mata itu? Gak tahu juga sih. Jadi setiap mau tidur dikompres gitu, ada kayak kompresan gitu. Aneh. Nggak gini loh. Kan kamu punya Facebook, punya Instagram. Iya. Lah mbok yo YouTube Mas Lim sing gambarmu nang ngarep dhewe lho. Ero enggak? Iya. Lah iku mbok bagikno. Cek waras. Ya toh? Moro-moro kok iso gambarmu nang ngarep dhewe ngono ketok. Nyengir ngono. Lah iya kok iso mlebu kayak ngono iso. Nyengir ngono anu. Lho kok wong iki ya iki jenenge sapa gak ero aku. Nah itu loh. Kalau yang bertiga ini kan hitungannya kan baru ya. Sudah mengalami gimana? Setelah berobat ke Mas Lim berapa kali? Berapa kali ya? 3 kalau nggak 4. 3 atau 4 kali. Ya, cukup lama sebetulnya, lumayan. Terus gimana hasilnya? Ya agak terang gitu. Kalau lihat TV itu kan tulisannya, saya biasanya latihan di situ. Sekarang kebaca. Iya, paling tidak ada bisa menyambung atau apa. Terus pernah cerita kemana aja? Kalau saya di teman-teman, mungkin saya kan kurang kurang apa namanya canggih dalam mengoperasikan seperti apa aplikasi atau YouTube atau Instagram. Paling saya ya kedok tular itu. Medianya hanya itu. Sementara teman-teman sudah saya kasih tahu, tapi memang ada yang percaya enggak. Saya bilang buta warna. Enggak bisa itu permanen seperti ini, malah saya diguru ya sudah. Jadi gini, kalau kita sudah melakukan bagian kita, masalah orang itu mau percaya atau tidak, kita sudah tidak utang darah sama orang itu. iya. Itu menurut hukum yang berlaku. Tapi kalau kita tahu suatu kebenaran tapi kita nggak cerita dan orang itu terjadi malapetaka kepada orang itu, kita termasuk utang darah. Ya. Dan satu orang ini yang selalu saya ceritakan yang kesembuhan tipek dewe. Ya. Mbaknya ini tahu, ya, ibunya ini tahu. Sampai detik ini nggak bisa berobat ke sini. Pernah lihat kondisinya ke sana? Oh, katanya minta nomor telepon. Oh enggak ke sana. Stroke ya, katanya. Telepon itu tuh mau di fisioterapi gitu kah? Enggak, jadi waktu itu lewat Facebook. Heeh. Terus
kayak messenger itu loh Master. Heeh. Messenger terus saya tuh sebenarnya udah ngasih kontak gitu loh Master, kata dia nanti saya hubungin gitu ya. Terus saya juga ngasih kontaknya Master gitu ya, nanti langsung hubungin ke Master 5 aja gitu. Terus apa sih? Yang itu kan yang di Gresik itu bukan sih Master rumahnya? Bukan. Yang Pak Hadi. Oh Pak Hadi, dia nggak hubungin saya. Kok minta nomor teleponnya? Tapi nggak hubungin. Oh, saya curiga kok minta nomor telepon, kenapa kok minta nomor teleponnya fisioterapi? Tak pikir ada hubungan Mendadak. apa, ternyata baru kemarin istrinya ngebel, suaminya kena stroke. Itu kan yang istrinya kakak adik itu. Iya, itu kena stroke, makanya sudah nggak bisa berobat ke sini. Nah itu loh, yang bilangnya saya belum sembuh, jangan pensiun dulu ya. Ya, jadi Mas Lim mau pensiun kapan, Mas Lim juga nggak tahu. Rencana sih ada 2-3 tahun ke depan ya. Tuh gimana Mas Ram, anak saya kan belum sembuh, gimana Mas Ram, saya kan belum sembuh. Nah, kesembuhan bukan ditentukan dengan berapa lamanya berobat, dengan berapa lamanya, tapi suatu hal yang di luar nalar adalah berapa banyak kita berbagi dari yang kita alami kesembuhan, berbagi kesembuhan ya. Yang cepat Raffi Rafa, cepat sekali loh. Itu kan cuma 6 bulan berobat, 6 bulan. Oke. Sudah boleh buka mata, Pak? Buka mata. Iya. Oke, dihabiskan Pak sacukinya. Diminum lagi sacukinya, dihabiskan. Habis ya. Habis ya. Dikit lagi. Ini baru 20 menit ya. Kita lihat hasilnya ya. Habis 1. Sudah? Ya. Oke, Pak. Pak. Dites dulu ya, Pak ya. Ya. Dites dulu ya. Ya. Oke. Coba ditutup mata satu, Pak. Mata satu ditutup. Nah, tadi Bapak ngelihat seperti apa, sekarang dilihat seperti apa. Coba botolnya dilihat lagi. Waduh, terjeda. Oke, yang di sini sudah selesai semua. Eko sudah selesai. Sudah. Iya. Halo Master. Iya. Terputus tadi. Iya. Ini gimana lagi Master? Ya Pak, dites dulu Pak, dites dulu. Ini kan baru 20 menit ya, nggak apa-apa, kita tes dulu aja. Diam dulu. Tes dulu, tutup mata satu dulu. Tutup mata satu. Ya, lihat botolnya lagi Pak, botol Satsuki dilihat. Iya. Gimana Bapak? Ada perubahan nggak dibanding yang tadi Bapak lihat sebelumnya sama sekarang gimana? Belum berubah banyak ya, berubah sedikit banget paling. Ya. Ya, jangan minta bim salah bim Pak. Intinya menurut Bapak ada perubahan nggak? Ya. Ada perubahan ya? Belum kayaknya. Belum. Loh. Belum Pak. Belum apa ada Pak? Ada. Kalau belum enggak? bilang belum Pak. Kalau ada bilang ada Pak. Berubah, enggak gitu loh. Coba tutup matanya. Ya. Nah, ada perubahan nggak? Iya, perubahannya sedikit, ada perubahan. Berarti ada perubahan ya? Iya, sedikit. Ya walaupun dikit ya ada Pak. Jangan bilang nggak ada ya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak Pak. Iya.
Ini kan kasusnya glukoma, Pak. Glukoma cuma 20 menit ya. Bisa seperti ini sudah luar biasa, Pak. Bapak sudah berobat kemana, Pak? Selama ini ke dokter? Rumah sakit? Iya, ke dokter. Rumah sakit. Terus kemana lagi? Ke dokter. Kemana lagi? Iya, ke dokter doang, Master. Bisa nggak 20 menit seperti ini hasilnya? 20 menit seperti ini hasilnya. Ada perubahan nggak? Bisa nggak? Waktu berobat ke dokter bisa nggak, Pak? Kenapa, Master? Waktu Bapak berobat ke dokter selama sakit ini loh, bisa nggak 20 menit hasilnya seperti ini? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Baru ke Mas Lim ini kan walaupun secara online. Betul nggak? Iya. Mau lebih terang lagi nggak? Kenapa, Master? Mau lebih terang lagi nggak? Mau lebih terang lagi nggak? Iya. Ayo dihabiskan dulu sacukinya. Dihabiskan dulu sacukinya. Sacukinya dihabiskan dulu. Oh. Yang satu udah habis, ini lagi. Nih. Oh sudah habis, sudah. Oh kalau sudah habis sudah, cukup. Kalau udah habis tinggal tetes lagi sekali lagi. Tetes yang ketiga. Ya. Yang ini. Ya, Kanan kiri. Ya. Pelan. Tetes lagi. Ya. Setelah 10 menit baru kita lihat hasilnya lagi ya. Oh, 10 menit. Ya udah nanti 10 menit kita Telepon lagi ya. Oke. Ya. Ya udah, Master. Assalamualaikum. Ya. Ini udah 10 menit gimana terus, Master? Udah. Ya udah selesai. Dibuka matanya. Buka, ya. Iya. Itu ntar jam berapa lagi ya? Pakai lagi ya? Loh, enggak, sudah. Oh, sudah. Besok Udah. lagi gitu. Enggak, 3 hari lagi baru tetes lagi. Oke, Pak, sekarang dites lagi, Pak. Dites lagi untuk melihatnya dites lagi. Ya. Ini kan kasusnya glukoma. Sudah lama ya, Pak. Sudah berapa tahun, Pak, glukomanya, Pak? Baru juga masa nggak lihat baru masa 3 bulan itu. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan nggak ngelihat, ketahuannya 3 bulan. Iya. Nggak mungkin 3 bulan glukoma nggak lihat, nggak mungkin. Ketahuannya baru, periksanya baru apa? Iya, periksanya baru. Berjalan di dokter di rumah sakit. Walah. Terus dibilang apa, Pak? Ya lagi tahap glukoma ya. Lagi di tahap ditanganin glukoma sih. Bisa nggak nanganinya? Iya. Kenapa? Bisa nggak nanganinya? Wah, orang tahu udah ini aja, ini belum ada perubahan. Dibilang apa waktu itu, Pak? Hah? Waktu Bapak divonis glukoma dibilang apa, Pak? Namanya di rumah sakit ya, udah pulang. Gitu aja. Udah pulang gitu aja. Iya. Kenapa, Pak? Berarti pulang. Kasih obat terus suruh pulang. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa kok cuman gitu, Pak? Iya, nggak tahu. Kalau kata dokternya, ini udah dokter, udah tahu. Ya, suruh kasih obat, ntar datang lagi. Tahu. Itu aja. Terus hasilnya gimana, Pak? Hasilnya gimana? Ya, hasilnya ya Biasa. masih Biasa. yang Tambah parah apa tambah kelihatan apa tambah nggak kelihatan? Kelihatan. ya yang satu kelihatan, yang satu enggak. Tambah nggak kelihatan? Yang satu kelihatan, yang satu enggak. Nggak, setelah Bapak periksa ke sana itu tambah kelihatan apa tambah nggak kelihatan? Periksa ke sana udah nggak kelihatan ya, Bapak? Periksa ke sana tambah kelihatan apa tambah nggak kelihatan? Tambah kelihatan satunya belum. Loh. Setelah diobatin lu ke sana itu loh, waktu ke sana. Iya, ada perubahan. Iya, Pak. Ada perubahan. Iya. Ada perubahan. Iya, ada
operasi. Enggak, ini mau coba kan produk ini, siapa tahu cocok itu. Nggak usah coba, ini sudah diobatin kok coba. Iya kan dicoba. Kalau nggak dicoba gimana? Nah sekarang gimana Pak? Coba dites lagi. Dites lagi ya. Tadi makanya kenapa sebelum diobatin saya suruh ngetes ya. Sekarang setelah diobatin 30 menit dites ya. Hah? Gimana? Tadi kan setelah sebelum diobatin kan saya suruh tes dulu. Ya kan? Nah, setelah 30 menit sekarang dites lagi. Coba mata kiri ditutup dulu. Lihat. 30 menit dari sekarang. Sudah 30 menit kan tadi 10 menit kali 3 kan tetesannya. Ini dites gimana? Ini begini ngetes ini. Bangun. Ya. Tutup mata. Tutup mata. Ini, Master. Ya. Kelihatan. Coba lihat, Pak. Ditutup satu dong, Mbak. Satu. Nah, nih. Gimana? Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Nah. Apa nih? Iya, kelihatan botolnya. Kelihatan. Kelihatan. Tadi enggak kelihatan. Perubahan, Pak. Hah? Iya. Iya, tapi warnanya belum ada. Oh, tadi enggak kelihatan sama sekali loh mata itu. Loh, mata kiri tadi total enggak lihat tuh tadi. Betul, Pak ya? Iya, yang kiri belum lihat. Tuh. Itu kelihatan enggak? Belum lihat. Yang kiri belum ya? Yang kanan? Itu kelihatan enggak? Kelihatan sih. Ada perubahan? Iya. Ada enggak, Pak? Masuk YouTube, Pak, ini masalahnya, Pak. Ngomongnya jujur, Pak. Ada nggak, Pak? Ada. Ada, Pak? Tapi ada warna enggak? Iya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak, Pak. Masuk YouTube, Pak. Masalahnya, Pak, harus bener, Pak. YouTube-nya Mas Salim ini no edit, no sensor, Pak. Ya. YouTube-nya Mas Salim ini no edit, no sensor. Jadi harus katakan sejujurnya. Kalau ada 30 menit ada perubahan, bilang ada. Kalau enggak, bilang enggak, Pak. Soalnya masih itu. Iya. Yang habis yang belum ada. Habis pakai ini, pakai Master ini. Setelah diobatin Master Lim walaupun secara online, dalam 30 menit ini, tadi kan sebelum diobatin Bapak saya suruh ngetes. Pertanyaannya sekarang ini, menurut Bapak, apakah matanya lebih terang? Apakah mulai bisa melihat lebih jelas dibanding yang sebelum diobatin tadi? Nah, lebih jelas nggak? Gimana, Pak? Hah? Lebih jelas nggak? Iya, berubah sama sedikit, berubah. Udah baru. Sama yang sebelum diobatin berubah dikit. Nah, gitu, Pak. Ada perubahan sedikit gitu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau mau lebih bagus lagi ya? Hari-hari tinggal lanjutkan minum Satsuki ya. Minum Satsuki minimal 2 botol sehari ya. Untuk spraynya itu minimal 6 kali. Terputus lagi nih. Ya. Ini minum ini, Pak. Ya, minum Satsuki minimal 2 botol sehari ya. Minum berapa, Pak? 2 botol sehari minimal ya. Terus kalau untuk kalau untuk spraynya minimal 6 kali. 6 kali itu 2 kali kiri, 2 kali kanan. Spray tadi. Terus pejamkan mata 1 menit. Setelah itu buka mata. Spray lagi 2 kali kiri, 2 kali kanan. Itu baru hitungannya baru 1. Nah, lakukan hal seperti itu lebih dari 6 kali sehari. Ya. Paham? Berapa hari? Gimana, Master? Kan berapa? Disemprot. Makanya dengerin dulu. Ya. Spray kiri 2 kali, kanan 2 kali. Pejamkan mata 1 menit. Setelah itu spray lagi kiri 2 kali, kanan 2 kali. Itu baru hitungannya 1. Ya, baru terhitung 1. Lakukan hal itu lebih dari 6 kali sehari.
Paham? Iya, iya. 1 menit ya? 1 menit ya, Master? Habis spray, merem 1 menit, spray lagi, baru dihitung 1. Lakukan hal seperti itu lebih dari 6 kali ya. Setelah itu baru hitungannya 1 ya. Lakukan lebih dari 6 kali. Nah, kalau untuk tetesnya nanti 3 hari lagi. Oh iya. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Enggak, ini sekarang boleh disemprot nggak? Boleh, setiap saat ya. Jadi kesimpulannya, walaupun secara online, glukoma bisa disembuhkan walaupun secara online, betul ya? Iya, Master ya. Betul Pak ya? Bapak ngalami lebih baik nggak Pak? Ada perubahan nggak Pak? Iya, ada Mbak. Oke. Ada. Oke, Bapak lihat di YouTube-nya Mas Lim Pak ya, ntar lagi tayang ya Pak ya. Gimana? Lihat di YouTube-nya Mas Lim, sebentar lagi tayang ya. Iya. Ya, oke. Ya. Nanti kalau lupa lihat YouTube-nya Mas Lim caranya ya. Oke. Ya.